Perusahaan pialang besar Wall Street ramai-ramai perkirakan pemangkasan Fed Fund Rate pada FOMC September 2025. BPI dan Antara didorong untuk membereskan utang jumbo dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Simak perbincangan seputar market hari ini bersama Leonardo Lijuwardi selaku Equity Research Analyst dari NH Korindo Sekuritas Indonesia. Selamat pagi Wina. Selamat pagi Wiki. Wah, hari ini ya, setelah kemarin sempat mungkin agak chaos ya jalanan. Hari ini pagi tadi gimana Wiki? Perjalanan ke sini apakah sudah lancar atau bagaimana? Tadi lumayan lancar dan kalau kita lihat terkait dengan aksi demonstrasi yang kemarin yang mempengaruhi perjalanan kereta khususnya untuk relasi dari Tanah Abang ke arah Serpong ataupun mungkin Rangkas Bitung itu sangat terganggu begitu ya. Sehingga kemudian saya termasuk orang yang juga menaiki kereta untuk pulang begitu. Jadi pulangnya agak malam tapi itu kemudian adalah sebagai sebuah harga dari proses demokrasi yang memang terus ditunjukkan oleh masyarakat Indonesia dan kemudian menjadi hak dari mereka untuk menyuarakan suaranya begitu ya. Jadi inilah bentuk sebuah pembelajaran dan juga pendewasaan demokrasi di Indonesia. Dan pemirsa selama 60 menit ke depan kami hadir dengan sejumlah informasi menarik seputar ekonomi dan pasar modal. Ya, Anda juga bisa menyaksikan kami live streaming di idxchannel.com. Saya Vina Munawar. Dan saya Wiki Adrian, inilah Market Buzz. Kita awali isu viral yang pertama di Market Buzz, pemirsa terkait dengan BPI dan Antara yang didorong untuk membereskan utang jumbo dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Dorongan ini datang dari pengamat Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Universitas Indonesia, Toto Pranoto. Ya, menurutnya ada 3 opsi yang mungkin bisa menjadi pertimbangan untuk penyelesaian masalah utang PT KCIC atau Kereta Cepat Indonesia China selaku operator WUS. Misalnya pengembangan kawasan, mendorong peningkatan okupansi WUS hingga melepas kepemilikan saham pemerintah. Oke, sebagaimana kita tahu kereta cepat Jakarta-Bandung ini atau WUS menderita kerugian yang banyak begitu ya sampai triliunan rupiah. Baik, kita lihat komentar yang disampaikan oleh followers dari Instagram IDX Channel mengomentar berita yang satu ini. Ada Handi Sepdika, ada dikatakan Pak Jonan .2 apa gua bilang katanya. Pak Jonan ini termasuk orang yang kemudian cukup kontra ya dengan keberadaan dari proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang pada saat itu masih dalam proses inisiasi tapi kemudian tetap juga direalisasikan begitu. Dan selanjutnya ada komentar dari Aditya Sugiyarso yang mengatakan bahwa proyek ambisius, bagian tanda tangan peresmian cepat-cepat, giliran rugi negara yang disuruh nanggung. Betul, karena BPI dan Antara sebagai representatif dari pemerintah sendiri dikatakan oleh pengamat BUMN harus kemudian ikut turun tangan gitu ya untuk menangani kerugian yang ada di WUS. Berikutnya ada Jetri Sosiawan. Ya, disampaikan berat ini kereta cepat Jakarta-Bandung relatif sepi penumpang, jarak Jakarta-Bandung terlalu dekat, segmen middle class ke atas susah buat nutup biaya operasional bulanannya katanya. Jadi ya disampaikan ataupun mungkin di komentar oleh Jetri ini agak agak nanggung begitu ya untuk yang menengah ke atas mungkin memilih moda transportasi lain kalau memang betul-betul membutuhkan yang super cepat bisa menggunakan pesawat gitu misalnya atau moda transportasi yang lain begitu. Karena mungkin kebanyakan masyarakat lebih memilih menaiki kereta biasa ya yang lebih affordable tentunya. Dan mungkin juga sebelum ada inisiasi untuk membuat kereta cepat Jakarta-Surabaya, mungkin menyelesaikan dulu ya terkait utang-utangnya sebelum membuat kereta baru. Betul, karena ditakutkan akan terus menambah utang dari KCJB sendiri ya dalam hal ini untuk yang rute Jakarta-Bandung begitu. Baik, kita ke isu viral berikutnya. Pemirsa, Komisi 8 DPR RI dan pemerintah menyepakati untuk mengubah batas usia jemaah yang bisa berangkat haji ke Tanah Suci. Hal ini tertuang dalam revisi Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh atau RUU PIHU.
Ya, kesepakatan ini diambil dalam rapat panitia kerja pembahasan RUU penyelenggaraan haji dan umroh antara pihak pemerintah dan DPR RI. Sementara rapat pembahasan itu sendiri digelar secara tertutup. Dalam rapat tertutup tersebut, Bambang mengatakan pembahasan 700 daftar inventarisasi masalah RUU Haji sempat alot. Salah satunya tentang batas usia keberangkatan haji. Baik, kita lihat komentar yang disampaikan oleh followers dari Instagram ID Channel mengomentari berita yang satu ini. Dari @tanto_sinjung ya mengatakan bahwa makin besar aja potensi cuannya. Padahal itu harusnya kategori ibadah, malah sekarang jadi kayak bisnis wisata. Umur 13 tahun, adakah manusia sudah matang dalam hal apapun? Baik, komentar berikutnya ada @rfs_id. Kalau daftar untuk nabung nggak apa-apa 13 tahun, kalau berangkatnya ya bagusnya 18 tahun katanya. Ya, dan selanjutnya ada komentar dari _Mashida. Pendaftaran haji harusnya di riset ulang, biaya real aja, nggak usah sok dimurahkan atau sok dimurahin ya katanya. Baik, ini untuk memberikan gambaran real kepada masyarakat terkait dengan biaya haji yang harus dibayar begitu pada saat masyarakat ingin menunaikan ibadah haji. Baik, kita tinggalkan isu viral yang kedua, pemirsa, kita menuju ke isu viral yang ketiga terkait dengan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang secara tegas menyebutkan bahwa proyek pembangunan IKN tetap berlanjut di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dan pernyataan ini sekaligus menepis kabar yang beredar bahwa proyek IKN dihentikan. Sebagai bukti, Gibran menyampaikan bahwa dirinya baru saja mengunjungi IKN pada bulan lalu dan memastikan pembangunannya berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Baik, kita lihat komentar yang disampaikan oleh followers dari Instagram ID Channel mengomentari isu viral yang satu ini. Kita lihat komentar yang pertama dari Novisa Sofriani, pemerataan beban negara katanya. Karena kalau dilihat dari proyek yang diprioritaskan oleh pemerintah kan memang ada beberapa yang diprioritaskan. Kalau dilihat dari alokasi anggarannya sih tidak sebesar alokasi anggaran pada saat Presiden Jokowi menjabat untuk menyelesaikan ataupun membangun IKN begitu ya. Pada saat Prabowo Subianto menjabat sebagai presiden, ada program lain seperti makan bergizi gratis yang nampaknya secara alokasi ini memang memang lebih besar begitu. Dan langsung saja kita melihat komentar selanjutnya dari Christina Ariratna. Anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan IKN bisa diperuntukkan untuk membangun kota-kota kecil di Indonesia setara kita besar hingga ekonomi kota besar ya, setara kota besar sehingga ekonomi tidak terpusat di Jakarta. Itu jika dimaksudkan dengan pemerataan. Oke, baik, walaupun banyak tipe tapi kita cukup paham apa yang disampaikan oleh Christina Aritna ini ya. Berikutnya ada Endi 1718, jangan bawa-bawa pemerataan segala, ini proyek ambisius. Kalau pemerataan bangun tuh sentra-sentra ekonomi masih di masing-masing daerah yang potensinya memang bisa meningkatkan potensi ekonomi masing-masing daerah, bukan bangun proyek ambisius seperti itu katanya. Oke. Ya, kritikan memang menjadi satu hal yang wajar ya, karena masyarakat yang punya uang gitu. Benar. Jadi pemerintah ya tinggal bekerja saja dan buktikan, jangan baper kalau dikritik sama masyarakat, karena ya pemerintah adalah petugas yang bekerja untuk rakyat gitu ya. Jadi jangan kemudian anti terhadap kritik, disampaikan saja ataupun dijawab saja kritikan dari masyarakat dengan capaian, dengan kinerja, dengan begitu ya masyarakat jadi tahu, oh ya berarti pemerintah bekerja buat masyarakat. Benar gitu. sekali. Mungkin lebih transparansinya ya, jika memang masyarakat melihat memang ada hasil, mungkin masyarakat tidak terlalu komentar ya terkait budget dan lain sebagainya jika memang ada hasil yang nyata. Betul, yang transparan dan juga ya rasional aja gitu ya. Baik, kita tinggalkan ketiga isu viral. Pemirsa, indeks harga saham gabungan ditutup menguat 0,87% di awal pekan, kembali dekati level 8.000. Ya, informasi dan pembahasannya akan dibawakan oleh rekan saya Wiki Adrian. Market Buzz segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat dan kembali ke level 7.900-an di perdagangan awal pekan Senin. Dan IHSG menguat di tengah sinyal dovish The Fed yang semakin kuat dengan saham BBRI sebagai kontributor utama.
Indeks harga saham gabungan ditutup menguat 0,87% ke level 7.926,90 di akhir perdagangan Senin. Secara intraday, IHSG sempat menguat di atas 1% ke level 7.591,978. 9 indeks sektoral menguat menopang kenaikan IHSG. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar sektor properti dan real estate melesat 3,65%, sektor infrastruktur naik 2,61%, dan sektor keuangan melaju 1,87%. Sedangkan indeks sektoral yang melemah diantaranya sektor kesehatan turun 0,40% dan sektor barang konsumen non-siklikal melemah 0,23%. Berdasarkan data Bloomberg, kenaikan IHSG tak lepas dari kenaikan sejumlah saham Big Caps terutama saham PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau BBRI ditutup menguat 2,68% di level Rp4.210 per saham, menyumbang 18,2 indeks poin ke IHSG. Saham PT Barito Renewables Energy Tbk atau BREN ditutup menguat 4,69% di level Rp8.925 per saham, menyumbang 15,23 poin. Saham PT Elang Mahkota Teknologi Tbk atau MTEK ditutup melesat 17,95% di level Rp1.380 per saham dan menyumbang 8,44 poin. Saham PT Telkom Indonesia Persero Tbk ditutup menguat 2,16% di level Rp3.310 per saham, menyumbang 8,01 poin. Saham BMRI ditutup menguat 1,23% di level Rp4.950 per saham dan menyumbang 5,27 poin ke IHSG. Laju indeks utama pasar saham Indonesia didorong sinyal pemangkasan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat The Fed oleh Chairman Jerome Powell. Namun Powell tidak memberi petunjuk kapan kebijakan tersebut akan diambil. Pemangkasan suku bunga The Fed juga menurunkan ketidakpastian global sehingga ekonomi dunia bisa tumbuh lebih cepat. Pemangkasan The Fed juga akan memberi ruang lebih bagi BI untuk memangkas suku bunga lebih lanjut. Sementara bagi Indonesia, isyarat pemangkasan ini menjadi kabar gembira karena akan ada potensi aliran dana dari Amerika sehingga IHSG akan semakin menguat. Berbagai sumber IDX Channel. Perusahaan pialang besar termasuk Barclays, BNP Paribas, dan Deutsche Bank memperkirakan The Fed akan memangkas suku bunga sebesar 25 basis point pada bulan September 2025. Perkiraan ini menyusul perubahan nada Chairman The Fed Jerome Powell dalam pidato di Jackson Hole terkait dengan meningkatnya risiko di pasar tenaga kerja Amerika Serikat. Perusahaan pialang besar termasuk Barclays, BNP Paribas, dan Deutsche Bank memperkirakan The Fed akan memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin pada bulan September 2025. Perkiraan ini menyusul perubahan nada Ketua The Fed Jerome Powell dalam pidato di Jackson Hole terkait meningkatnya risiko di pasar tenaga kerja Amerika Serikat. Pernyataan Powell menekankan perubahan dalam fungsi reaksi The Fed dengan bobot yang lebih besar kini diberikan pada risiko pasar tenaga kerja. Setelah pidato Powell, Barclays memajukan perkiraan pemangkasan suku bunga September 2026 menjadi September 2025 dengan mengatakan bahwa pidato Powell memperkenalkan bias pelonggaran dan meningkatkan standar untuk tidak melakukan pemangkasan. Sementara itu, Macquarie dan Deutsche Bank merevisi ekspektasi pemangkasan suku bunga masing-masing pada bulan September dan Desember menjadi pemangkasan sebesar 25 basis poin dalam 2 bulan tersebut. Di sisi lain, Morgan Stanley dan Bank of America belum memperkirakan pemangkasan suku bunga pada bulan September. Langkah tersebut kemungkinan besar akan diambil jika data ketenagakerjaan dan inflasi yang masuk mengonfirmasi pelunakan lebih lanjut. Sementara itu, Goldman Sachs dan JP Morgan menegaskan kembali ekspektasi mereka untuk penurunan suku bunga pada bulan September. Sejalan dengan pandangan pasar yang lebih luas bahwa data yang melemah mungkin memerlukan pelonggaran kebijakan. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, harga emas merosot pada perdagangan di hari Senin seiring penguatan dolar Amerika Serikat. Adapun saat ini fokus pelaku pasar balik ke rilis data inflasi Amerika Serikat untuk mencari petunjuk arah kebijakan suku bunga The Fed pada September mendatang.
harga emas tercatat turun 0,19% ke level 3.365 dolar Amerika Serikat per troy ounce setelah akhir pekan lalu sempat menyentuh ke titik tertinggi sejak 11 Agustus. Sementara itu kontrak emas berjangka Amerika Serikat pengiriman Desember tercatat datar di posisi 3.418 dolar. Sebelumnya harga emas melonjak mendekati level tertinggi 2 pekan pada Jumat lalu setelah Powell memberikan sinyal kemungkinan pemangkasan suku bunga The Fed pada pertemuan di September. Powell mengakui resiko pelemahan pasar tenaga kerja kian meningkat namun inflasi tetap menjadi ancaman. Selanjutnya investor kini menanti data inflasi personal consumption expenditures Amerika Serikat yang akan dirilis Jumat mendatang. Data tersebut diperkirakan menunjukkan inflasi inti naik ke level tertinggi sejak akhir 2023 yakni 2,9%. Ya, selanjutnya dari pergerakan bursa global, pemirsa bursa Wall Street melemah pada perdagangan di hari Senin setelah investor mencermati prospek suku bunga Amerika Serikat dan bersiap menyambut laporan kuartalan Nvidia yang dijadwalkan dirilis di pekan ini. Penurunan ini datang usai rally kuat di Jumat lalu dan dipicu sinyal pemangkasan suku bunga acuan yang mendongkrak Dow Jones ke rekor tertinggi terbaru. Kita lihat data selengkapnya pada pertukaran perdagangan di hari Senin, S&P 500 ditutup turun 0,43% di level 6.439, Nasdaq Composite menyusut 0,22% menjadi 21.449 dan Dow Jones Industrial Average melemah 0,77% ke level 45.282. Dari bursa Eropa, pemirsa bursa ekuitas Eropa yang berakhir di zona merah tertekan aksi ambil untung pasca rally akhir pekan lalu yang dipicu ekspektasi pelonggaran kebijakan moneter Amerika Serikat dan indeks acuan Eropa Stoxx 600 ditutup turun 0,44% ke level 558,82. Indeks DAX Jerman melemah 0,37% ke level 24.273 dan CAC Prancis turun 1,59% menjadi 7.843. Untuk berbincang pagi hari ini kita sudah tersambung di line Zoom bersama Mas Leonardo Lijuwardi, Equity Research Analyst NH Korindo Sekuritas Indonesia. Selamat pagi Mas Leon. Iya, selamat pagi Mas. Baik, terima kasih sudah bergabung sama kami di Market Buzz. Semoga kita sehat selalu Mas Leon. Kalau kita bicara mengenai pergerakan IHSG di awal pekan lalu di hari Senin yang menguat, apa yang kemudian Anda bisa highlight dari penguatan IHSG di penutupan perdagangan di sesi kedua kemarin? Oke, kalau mungkin yang bisa saya highlight ya, mungkin ekspektasi market terkait dengan ini ya. Jadi kan kalau kita tahu minggu kemarin itu Jerome Powell itu di simposium Jackson Hole kemarin itu mengindikasikan nada yang lebih dovish ya, dan oleh karena itu mungkin kalau kita lihat secara ininya, dan kalau kita bisa lihat yang menarik lagi adalah kemungkinan mungkin adanya berlangsungnya rate cut yang mungkin lebih besar, dan oleh karena itu biasanya berimplikasi positif terhadap capital market. Seperti itu sih sederhananya. Baik, salah satu sektor yang mengalami penguatan yang signifikan di penutupan perdagangan kemarin yaitu adalah sektor properti yang memimpin 3,65%. Ini kemudian rally tersebut sejalan dengan bursa Asia yang dipicu ekspektasi kuat terkait dengan pemangkasan suku bunga acuan. Bagaimana Anda melihat penguatan ataupun rally dari sektor properti ini, Mas Leon? Oke, kalau kita berbicara soal sektor properti, ya mungkin ada beberapa hal yang mungkin bisa di-highlight ya. Tapi kembali lagi, jika kita berbicara soal properti, itu biasanya merupakan, saya bilang ini efek musiman ya. Ketika berlangsungnya itu adalah rate cut, itu diharapkan mungkin sektor properti itu bisa bergairah semacam sebuah tradisi di Indonesia seperti itu. Namun, kalau kita lihat realnya memang kita kembali lagi balik kepada kinerja masing-masing emiten itu sendiri. Ya, memang kalau kita tahu yang menjadi concern saat itu adalah memang pelemahan purchasing power dan lain sebagainya, dan oleh karena itu memang sektor properti ini mungkin valuasinya nampak murah ya, seperti itu, banyak yang nampak murah. Namun kita juga melihat kalau kenaikan indeks properti kemarin sebesar 3% kemarin itu mungkin dipicu oleh beberapa ini ya, saham properti yang memang real float ininya, market cap-nya cukup besar dan memiliki float yang juga signifikan sih. Kalau saya rasa lihat kemarin seperti itu ya, seperti mungkin PANI, kemudian ada emiten Lipo Karwaci, seperti itu Mas Wiki.
Baik, artinya penguatan sektor properti, memanfaatkan momentum penurunan dari suku bunga acuan di, Bank Indonesia sendiri, kemudian juga, terkait dengan valuasi dari saham-saham berbasis properti yang valuasinya besar, yang dinilai cukup murah begitu, itu yang kemudian mendongkrak pergerakan dari sektor properti. Artinya kalau Anda melihat ini adalah sebagai sebuah tren yang sementara saja, atau seperti apa, Mas Leon? Karena kalau kita lihat dari suku bunga kredit yang disampaikan oleh perbankan, belum serta-merta mengikuti, penurunan tren suku bunga yang sudah dilakukan beberapa kali oleh Bank Indonesia, Mas Leon. Iya, oke. Biasanya saya setuju sekali ya, karena kalau kita lihat memang, market itu, biasanya terkadang bisa leading, terkadang bisa lagging. Namun dalam posisi ini, jika kita, melihat sektor properti, itu kalau saya rasa dari, ini kita harus kembali berfokus terhadap, ini ya, tipe-tipe propertinya seperti apa, apakah itu misalnya recurring base, ataupun misalnya itu, ini yang basisnya itu, penjualan ini ya, penjualan rumah dan lain sebagainya, kita harus lihat juga model bisnisnya. Kembali ke situ dulu dan kita juga harus berfokus terhadap ini ya, katalis dari, setiap sahamnya. Karena memang properti ini kan banyak tipe ya, ada yang recurring, kemudian kayak, industrial estate, residential estate, ada yang recurring juga, kemudian yang mungkin, ini ya, tipenya itu, jualan rumah, jualan apartemen dan lain sebagainya. Begitu Mas Wiki, saya melihat. Baik, ada PANI dan juga, saham-saham dari Lipo ya, yang kemudian mengalami penguatan di perdagangan kemarin. Kalau kita lihat untuk, investor yang belum masuk, pasca kemarin sektor properti menguat signifikan. Apakah Anda merekomendasikan untuk masuk? Dan kalaupun, kita lihat kedua saham ini, apakah secara fundamental, apakah menarik untuk dikoleksi di menengah ke panjang? Ataupun mungkin ada, chance yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku pasar, yang dimanfaatkan secara teknikal saja? Oke, mungkin kalau saya lihat, jika kita berbicara soal koleksi properti, tentunya yang mungkin masih, growth-nya masih bisa terbuka ya, yang Hmm. masih story-nya, unlock-nya masih bisa jauh. Kalau saya rasa mungkin itu PANI ya, untuk jangka menengah itu boleh dikoleksi, seperti itu. Kalau saya lebih condong ke PANI seperti itu, karena kalau yang lain kita lihat memang itu mungkin katalisnya seperti kalau yang sudah mature ya seperti Pakuwon, kemudian, BSD ya Hmm. seperti itu mungkin kita bisa manfaatkan untuk, buy on support ya seperti itu, kemudian kita bisa jual sell on resistance, seperti itu sih Baik, kalau secara dari harga saya. ataupun valuasi untuk PANI masih murah ya, Mas Leon ya? Secara target, Oke. price untuk mungkin menengah ke panjang untuk PANI, di level berapa kira-kira? Oke, mungkin kalau jangka menengah di 17.000, tapi kalau untuk mungkin time frame kira-kira di atas, setengah tahun saya rasa mungkin 20.000 itu masih visible untuk PANI, seperti itu. Tapi Baik. target terdekat mungkin 17.000. Baik, kita ke ekspektasi pasar global, regional maupun domestik begitu terkait dengan apa yang kemudian disampaikan oleh Jerome Powell mengenai possibility diturunkannya tingkat suku bunga acuan di bulan September, di pertemuan mendatang begitu di, bulan September. Bagaimana Anda melihat possibility ini dan sejauh mana ini kemudian nampaknya akan menjadi, sentimen yang terus menggema sampai dengan, akhir pekan inilah, sampai dengan Jumat nanti? Oke, saya rasa ini marketnya di luar kalau kita berbicara soal global ya, saya rasa ini mungkin, sudah mulai masuk ke tahap euforia ya, di Hmm. mana karena memang sudah sebenarnya market itu sudah lama ekspektasikan untuk rate cut kalau dari pandangan saya pribadi. Kita bisa lihat bahwa memang ada pelemahan dan kontraksi di US itu sendiri dan kalau kita lihat juga, Donald Trump itu sendiri kan memang dia untuk sangat ini ya, sangat mengintimidasi sekali untuk Jerome Powell, "Ayo lakukan rate cut, ayo lakukan rate cut," ya. Dan kalau kita lihat memang, begitu pula juga sebenarnya di Indonesia ya. Jadi memang kalau kita lihat real world dengan capital market-nya memang sedikit berbeda, di mana kalau kita lihat S&P 500 itu tetap cetak all time high terus-menerus dan saya rasa memang ini mulai fasenya masuk euforia. Nah, yang perlu diketahui memang yang jadi concern adalah, kalau mungkin kita coba sedikit lihat tren-tren ya, saya suka misalnya kayak baca ya si kondisi market di sana mungkin kalau sudah mulai masuk phase yang saya bisa bilang, "Oh ya ini beda dengan dotcom bubble gini-gini," karena kan sekarang memang lebih proven, bisnisnya. Nah, itu kita juga mulai tetap walaupun ekspektasinya market itu oke akan rate cut dan lain sebagainya, tetap perlu dikontrol lagi ya. Dengan mungkin misalnya kayak, seperti, sederhana aja, analisa momentum teknikal dan lain sebagainya, itu kita juga perlu, cek dan recheck lagi seperti itu. Karena memang Baik. kalau kita lihat, September peluang rate cut itu
itu besar sekali ya, seperti itu. Baik, peluang capital inflow terkait dengan pelemahan dari ataupun penurunan dari suku bunga acuan ini seperti apa, Mas Leon? Ataupun mungkin Anda dari analisis Anda tentu saja, apakah kemudian ada sentimen lain yang membuat pasar Indonesia ataupun pasar domestik nampak menarik di mata investor asing? Oke, sebenarnya kalau kita bicara memang, kalau kita bicara ya, kita bicara dalam rentang waktu year to date hingga hari ini, kalau kita bicara soal, terlepas memang kita tahu ya inflow asing itu masih minim ya, kalau kita lihat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya saya rasa, dan mungkin, itu adalah kalau dari secara makro memang kita kontraksi yang menopang itu adalah saham-saham konglomerasi, seperti itu. Namun kita perlu catat bahwa terlepas memang, saat ini kalau kita berbicara soal capital inflow dengan masuk inflow dengan valuasi yang bank yang sebenarnya kalau kita lihat ini kan sudah mulai ini ya, saya rasa sudah mulai harganya secara price action itu sebenarnya sudah mulai atraktif ya untuk perbankan, baik itu BRI, BCA, Mandiri, dan itu mungkin bisa memitigasi ya ketika memang saham-saham konglomerasinya ada sell off. Nah, ini capital inflow kan mungkin akan lebih cenderung memilih saham-saham yang ini ya lebih solid fundamentalnya dan lain sebagainya, dan sudah umum ditransaksikan oleh investor asing. Saya rasa mungkin dengan masuknya capital inflow pasti itu menyasar pertama kali adalah perbankan dan otomatis itu merupakan katalis yang cukup positif untuk pergerakan IHSG itu sendiri. Baik, Begitu, baik. Mas. Semakin menarik, kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini tentu saja dan membahas saham-saham pilihan dari Anda, Mas Leon, dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Di akhir perdagangan Senin, secara Terima kasih Anda masih bergabung sama kami, pemirsa, dan kini kita akan lihat pembukaan dari IHSG di perdagangan sesi 1 hari ini. Baik, kita ke saham ataupun bursa Asia di pagi hari ini. Pemirsa, diantaranya adalah pembukaan untuk bursa-bursa utama Asia. Kompak dibuka melemah dengan pelemahan 1,03% di level 42.368. SDI Singapura dibuka melemah 0,26% di level 4.245, dan Kospi Korea dibuka melemah 0,83% di level 3.183, dan juga Hang Seng Hong Kong dibuka melemah 0,45%. Dan berikutnya adalah saham-saham pilihan dari Mas Leon di pagi hari ini. Di antaranya adalah ada BRMS, kemudian juga PANI, MDK, dan juga Toba. Dengan seluruh saham direkomendasikan buy dengan support untuk BRMS di 470, resistensi di 510, kemudian juga PANI dengan support di 15.500, kemudian resistensi di 17.500, MDK support di 2.220, resistensi di 2670, Toba dengan support di 1.000 dan resistensi di 1280. Kemudian untuk bursa IHSG ataupun IHSG di pagi hari ini ya, dibuka menguat 0,1% di level 7.935,133. Dan tahap gainers ada JECC, BBKP, KBLV, dan juga SMKM. Tahap losers ada PANI, WIRG, ASI, dan juga CBDK. Dan saya masih berbincang bersama Mas Leonardo Lijuwardi, Equity Research Analyst NH Korindo Sekuritas Indonesia. Kita ke saham-saham pilihan pagi hari ini. Mas Leon, silakan disampaikan terkait analisis lengkapnya untuk BRMS. Oke, mungkin kalau BRMS mungkin kita bisa manfaatkan ya buy on weakness seperti itu, mungkin ketika lo dapat di 470 hingga 480 dengan mungkin target terdekat ya di 500 terlebih dahulu kalau untuk BRMS itu sendiri seperti itu. Nah, ini mungkin memang agak susah ya untuk kejar. Mungkin kalau untuk buy on breakout itu juga sangat cukup risky ya menurut saya untuk BRMS itu sendiri ya. Karena memang setiap 500 itu selalu belum kuat berhasil bertahan di sana, selalu taking profitnya di sana. Jadi mungkin saya rasa jika ada peluang buy on weakness itu boleh dimanfaatkan untuk BRMS. Karena kalau sudah perfect consolidation-nya mungkin 480 hingga 500 itu saya rasa mungkin akan membuka babak baru untuk rally BRMS mungkin, tapi dalam waktu 1 hingga 3 bulan ke depan saya rasa seperti itu. Baik, artinya untuk BRMS dikoleksi untuk 1 bulanan ke depan masih oke lah ya,
Mas Masih oke. Leon ya. Baik, dari Ya, BRMS kita ke Pani tadi, kita sudah singgung sedikit. ya. Silakan dilanjutkan jika ada analisis tambahan mengenai, Pani, Mas Leon. Oke, mungkin saat ini sedang mau meretest kembali ya support area 14.500 strong support saya rasa di sana, seperti itu dan, pagi ini baru keluar ya terkait dengan berita pelaksanaan mengenai, private placement dari PANI. Saya rasa mungkin area, di sana itu bisa dijadikan pijakan untuk support ya, terlebih ini, nantinya akan, konsolidasi terlebih dahulu, namun tetap dengan untuk target jangka menengah mungkin realistis di area 17.000 ya. Seperti itu untuk PANI. Baik, tadi kita sudah bandingkan antara Pani dengan saham properti lainnya, tapi kemudian dari point of view Anda dan juga analisis dari Anda, Pani, lebih menarik begitu ya. Dari Pani kita ke MDKA, Mas Leon, seperti apa? Oke, MDKA ini saya rasa ini sudah mulai, area yang atraktif ya, di mana kalau ini saya rasa ini mungkin, sudah, mulai jenuh jual juga ya saya rasa, seperti itu. Sudah mulai, tekanan seller-nya saya rasa sudah mulai meredah ya, seperti itu ini untuk MDKA. Ya dan mungkin ini mungkin di area saat ini mungkin bisa bisa koleksi juga ya, mungkin seperti itu. Jika break 2.300 mungkin ya, di area terdekat mungkin, selanjutnya mungkin bisa menguji kira-kira di area 2.400 hingga 1.500 secara sederhananya seperti itu ya. Sudah mulai sideways, sudah mulai stabil saya rasa seperti itu. Baik, sudah Selama oversold. bertahan di atas 2.200, yes. Baik, sudah oversold, harganya kemudian menarik dan, cukup murah untuk bisa dimasuki begitu ya. Dari MDKA kita ke Toba, Mas Leon, seperti apa? Oke, Toba mungkin saya rasa ini adalah salah satu sektor yang sedang mendapatkan flow cukup signifikan saya rasa ya, dan ini memang sektor yang, sedang digadang-gadang ya, sedang di-push ya oleh government. Kita lihat bahwa, terkait dengan pembangkit listrik tenaga sampah dan kalau dari Toba sendiri mungkin jika ada pelemahan hingga 1.080 kira-kira ya, atau mungkin bisa ke 1.040. Nah itu mungkin, boleh coba, di-collect lagi ya. Untuk Toba seperti itu saat ini memang mencoba untuk, konsolidasi dan bertahan di area di atas 1.100 dulu, seperti itu saya rasa. Untuk Toba mungkin ke depannya akan ada banyak unlock value lagi ya, dari emitennya Toba itu sendiri saya rasa untuk katalis-katalis ke depannya, Baik, seperti itu. yang direkomendasikan saham-sahamnya ada BRMS, PANI, MDK, dan juga Toba di pagi hari ini oleh Mas Leon. Lalu bagaimana dengan saham-saham berbasis perbankan? Tadi kita sudah membahas terkait dengan tren capital inflow dan biasanya saham, saham perbankan dijadikan favorit lah ya oleh investor asing begitu. Bagaimana Anda melihat proyeksi untuk ataupun mungkin merekomendasikan saham-saham berbasis perbankan, Mas Leon? Oke, memang, perbankan tahun ini cukup challenging saya rasa kalau kita bicara dalam jangka waktu, ya sepanjang hingga menghabiskan semester 2 ini, saya rasa dikarenakan memang, outlook makronya yang kontraksi seperti itu dan kita melakukan ekspektasi akan hasil result yang lebih lemah untuk 2025 ini. Namun mungkin, secara valuasi jika investor yang lebih berorientasi pada pengembalian imbal hasil berupa dividen, saya rasa mungkin untuk, perbankan BUMN sudah mungkin layak cukup koleksi, seperti itu secara sederhananya. Namun kita perlu ekspektasikan bahwa result 2025 ini hasilnya memang, ada tendensi, cenderung ini ya, cenderung Baik. kontraksi, kurang baik, seperti itu secara sederhana. Baik, sejauh ini IHSG berlangsung positif, Mas Leon. Bagaimana proyeksi Anda soal support dan juga resistensi IHSG di perdagangan hari ini? Oke, sederhana aja, selama bertahan di atas 7.900 dan, itu masih konsolidasi terdekat, mungkin potensi koreksi bisa ke support 7.778. Namun saya rasa memang market ini, lebih cenderung suasana dovish dan bullish-nya terasa, resisten terdekat tidak usah jauh-jauh, angka psikologis, 8.000, mohon maaf, selanjutnya mungkin all time high kemarin yang dicetak di sebelum kemerdekaan Indonesia. Seperti itu aja secara Baik, sederhananya, Mas Nugi. ya beberapa analisis sudah disampaikan terkait dengan saham pilihan dan juga pergerakan dari IHSG. Semoga dapat menjadi referensi pelaku pasar untuk menerapkan strategi investasinya hari ini dan keputusan investasi kembali ke tangan investor. Mas Leon, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses selalu untuk Anda. Sehat selalu. Sampai jumpa.
Ya, terima kasih Mas Wiki. Baik, dan pemirsa tetap bersama kami saja saya dan juga rekan Vina Munawar akan menghadirkan informasi menarik lainnya. Vina, informasi apa yang akan disampaikan nanti? Ya, informasi lainnya antara lain ada lanjutkan ekspansi PT Aspirasi Hidup Indonesia TBK merambah ke kota lapis 2 dan 3. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa. Pengelola gerai ASKO yakni PT Aspirasi Hidup Indonesia TBK kini tengah merambah kota-kota lapis 2 dan 3 sebagai upaya ekspansi perseroan. Ya, terbaru perseroan membuka 3 gerai baru ASKO di Tasikmalaya, Sulawesi Tenggara hingga Tangerang. Sejak awal tahun, perseroan memang memiliki rencana untuk membangun 25 hingga 30 gerai baru sepanjang 2025. Direktur PT Aspirasi Hidup Indonesia TBK, Teresa Wibowo menjelaskan bahwa rencana ekspansi toko tersebut akan dilakukan di daerah-daerah luar Pulau Jawa, mengingat masifnya ekspansi yang telah dilakukan di Jawa selama ini. Sepanjang tahun berjalan 2025, setidaknya terdapat 10 gerai baru yang telah dibangun, termasuk gerai di Sorong, Singaraja hingga Pematang Siantar di Sumatera Utara. Selain fokus pada pengembangan gerai baru, perseroan juga tengah berupaya melakukan pengembangan portofolio produk untuk memperkuat posisi ASKO sebagai pusat kebutuhan rumah tangga di masyarakat. Dan selanjutnya, perseroan juga akan melakukan penutupan terhadap sejumlah gerai yang dinilai tidak lagi produktif. Laboratorium PT Kalbio Global Medica atau KGM, anak perusahaan PT Kalbe Farma TBK dengan kode saham KLBF ditetapkan sebagai laboratorium pusat unggulan untuk pengembangan vaksin dan produk bioteknologi. Ketetapan ini tertuang dalam keputusan Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan. Laboratorium PT Kalbio Global Medica atau KGM, anak perusahaan PT Kalbe Farma TBK dengan kode saham KLBF ditetapkan sebagai laboratorium pusat unggulan untuk pengembangan vaksin dan produk bioteknologi. Ketetapan ini tertuang dalam keputusan Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan. Hal ini mempertegas komitmen perusahaan dalam memperkuat riset, kolaborasi, dan mempercepat hilirisasi inovasi bioteknologi di Indonesia dan negara-negara anggota Organization Islamic Cooperation. Laboratorium ini dinilai sudah siap dalam hal infrastruktur, tata kelola mutu, dan rekam jejak dalam pengembangan produk biologi. Hal ini didukung oleh peneliti dan analis yang terlatih serta terkualifikasi langsung melalui skema ALI atau transfer teknologi bersama mitra global. Skema ini memastikan standar kompetensi yang selaras dengan kebutuhan industri biofarmasi, mulai dari penguasaan teknik upstream dan downstream processing hingga kemampuan validasi metode dan analisis mutu. Laboratorium Penelitian dan Pengembangan KGM juga ditopang oleh jejaring laboratorium Kalbe Group yang terintegrasi melalui inisiatif OKLE atau One Kalbe Laboratory Environment serta dukungan laboratorium seperti PML, SCI, dan Inolab. Sinergi ini memperluas jenis dan kapasitas pengujian yang dapat dilakukan, mempersingkat waktu siklus pengujian sekaligus memperkuat penerapan standar mutu lintas fasilitas, mulai dari pengujian bahan awal hingga evaluasi produk antara dan produk jadi. Dari sisi kapabilitas riset, KGM telah mengembangkan alur kerja yang bersifat end-to-end, dimulai dari cell banking dan karakterisasi primer, berlanjut ke proses development pada skala laboratorium, kemudian uji praklinis dan klinis yang terstruktur, dan berakhir pada pengujian pelulusan untuk produk komersial. Berbagai sumber IDX Channel. PT Segar Kumala Indonesia Tbk dengan kode saham Buah mengumumkan akan menggelar aksi korporasi berupa pemecahan saham atau stock split dengan rasio 1:2. Melalui stock split, nilai nominal saham Buah akan berubah dari sebelumnya Rp50 per saham menjadi Rp20 per saham. Buah berencana melaksanakan stock split dan meminta persetujuan pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUPSLB yang akan digelar pada
Rabu 1 Oktober mendatang. Terdapat beberapa tujuan dilakukan aksi korporasi ini, diantaranya adalah untuk meningkatkan likuiditas perdagangan saham perusahaan. Lalu harga per lembar saham buah akan menjadi lebih terjangkau dan memberikan kesempatan kepada investor untuk aktif memperdagangkan dan ikut memiliki saham perusahaan. Alasan lainnya adalah untuk meningkatkan jumlah investor domestik di tanah air. Pasalnya dengan harga per lembar saham yang lebih murah dan terjangkau, maka akan meningkatkan jumlah investor yang berminat untuk berinvestasi di saham buah. Pembagian saham tersebut akan meningkatkan jumlah saham di setor penuh buah dari 1 miliar saham menjadi 2 miliar saham. Pengendali baru perusahaan kelapa sawit Austindo Nusantara Jaya melakukan tender offer saham. Ya, aksi ini merupakan kewajiban pasca pengambil alihan mayoritas saham perseroan. Setelah resmi menguasai 91,17% saham Austindo Nusantara Jaya, PT Kiliandra Perkasa melaksanakan penawaran tender wajib sebanyak 207,64 juta saham atau 6,19% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Harga penawaran ditetapkan Rp1.813 per saham dengan total nilai penawaran maksimal Rp376,46 miliar. Periode penawaran tender offer dibuka sejak 26 Agustus hingga 24 September 2025 dengan jadwal pembayaran pada 3 Oktober 2025. PT BCA Sekuritas ditunjuk sebagai perusahaan efek untuk menjalankan aksi korporasi ini. Pengendali baru menegaskan pengambil alihan ANJT merupakan strategi integrasi vertikal grup usaha. Fokus utama meliputi perluasan perkebunan, peremajaan tanaman dengan bibit unggul, hingga optimalisasi infrastruktur dan logistik. Langkah ini diharapkan memperkuat posisi strategis ANJT dan menciptakan nilai jangka panjang bagi pemegang saham. Berbagai sumber ADX Channel. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Market Pass. Ya, masih bersama kami di Market Buzz pemirsa. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan pemerintah menyepakati inisiatif Komisi 8 DPR merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Ya, salah satu hasil pembahasan revisi Undang-Undang Haji yaitu adalah perubahan status Badan Penyelenggara Haji menjadi Kementerian Haji. Supratman mengungkapkan revisi Undang-Undang tentang Haji dan Umroh bukan dimaksudkan untuk mengubah esensi dari penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang telah terbangun selama ini. Supratman menjelaskan bahwa RUU tersebut juga menyempurnakan mekanisme dan akuntabilitas dalam mewujudkan ekosistem ekonomi penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, pengaturan mengenai penyesuaian komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji, mengatur kuota haji reguler dan khusus hingga pemantauan evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Seluruh tim pemerintah juga sepakat dan akan sesegera mungkin mendorong untuk lahirnya Perpres tentang pembentukan Kementerian Ibadah Haji dan Umroh. Saat ini prosesnya ada di Kementerian Sekretariat Negara dan juga Kemenpan RB. Ya, Kementerian Hukum hanya tugasnya mengharmonisasi. Intinya mudah-mudahan dengan pembentukan kementerian ini itu akan lebih mempermudah Ya, sementara itu DPR RI bergerak cepat menyelesaikan revisi UU Haji dan Umroh untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi para calon jemaah. Anggota Komisi 8 DPR RI, Maman Imanul Haq, mengungkapkan bahwa revisi UU ini sangat urgent, mengingat Presiden Prabowo Subianto telah membentuk Badan Penyelenggara Haji. Melalui badan tersebut, ke depan pelaksanaan haji dan umroh tidak lagi di bawah koordinasi Kementerian Agama. Pemerintah kemudian membuka wacana agar badan tersebut dibentuk sebagai kementerian. Nantinya Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama akan ditiadakan usai Badan Penyelenggaraan Haji menjadi kementerian. Kini pemerintah dan DPR RI tengah membahas rancangan Undang-Undang Haji dan Umroh yang mana UU tersebut nantinya akan mengubah nomenklatur BP Haji menjadi kementerian. Hari ini sudah hampir rampung menyelesaikan rancangan undang-undang ini. Akan ada hasil dari revisi undang-undang ini, Kementerian
Haji dan Umroh sebagai pelaksanaan atau kelanjutan dari Badan Haji kemarin. Dengan struktur kementerian di pusat sampai ke tingkat daerah. Nah, kita sudah meminta kepada pemerintah agar proses undang-undang ini dipercepat pengesahannya. Walaupun sudah disahkan DPR, lalu dibuatkan undang-undang pemerintah peraturan pemerintahnya. Kenapa? Karena Arab Saudi hari ini mempercepat timeline pelaksanaan haji. Dalam undang-undang haji ini Kementerian Agama udah selesai. Jadi selama 70 tahun lebih ya, haji ini dipegang oleh Kementerian Agama. Nah, setelah undang-undang ini diketok, mulai tahun 2025 ini yang melaksanakan adalah Badan Haji kemarin kan. Karena hari ini badannya jadi kementerian, maka yaitu welcome. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan akan ada peraturan presiden untuk mengakomodir kementerian baru, mengakomodir ya, kementerian baru yakni Kementerian Haji dan Umroh yang ada dalam revisi Undang-Undang Haji dan Umroh. Prasetyo berharap keberadaan Kementerian Haji dan Umroh bisa melaksanakan tugas dengan baik serta mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umroh bagi jemaah Indonesia di masa depan. Terkait BPK Haji sudah berganti menjadi kementerian. Harapannya ya jelas hanya satu, pelaksanaan haji akan semakin lebih baik lagi. Oke, berarti keluar perpres ya Mas? Keluar perpres baru ya? Pasti. Baik, sebelum kita akhiri, pemirsa kita akan simak terlebih dahulu pergerakan dari dan pemirsa 60 menit kami menemani Anda dalam Market Buzz. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui terus informasi Anda hanya di IDEX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa saksikan program First Session Closing yang akan tayang pada pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Vina Munawar dan rekan saya Vicky Adrian. Sampai jumpa.